akan mampu memenuhi atau mencukupi hakikat sebenarnya dari kemuliaan beliau. Kemuliaan beliau sangat besar. Ucapi diselimuti dengan kemaksiatan, bekas kemaksiatan, bekas syahwat. Naudzubillah. Kita menyadari kita memang masih jauh. Makanya mumpung ya kalian di sini masih muda-muda, tumbuhkan itu. Jangan biarkan masa muda ini lewat begitu saja. Khusus akan baca kembali Syama'il, mengingatkan kita tentang Nabi. Apapun tentang Nabi dalam hidup beliau pasti baik, pasti bagus dan bisa kita terapkan untuk diri kita dan orang-orang kita. Ya, jadi ambil nilai-nilai baik, resapi, renungkan, ambil mutiara-mutiaranya, manfaatkan untuk diri kita. Ya, karena Nabi itu diutus sebagai contoh untuk kita. Siapapun kita kalau punya problem, coba carilah. Jadi kan sekarang ini berada di penghujung-penghujung daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita baca tentang kisah Allah, lihat kita duduk di tempat yang mulia ini, belajar tentang sejarah beliau. Mudah-mudahan Rasulullah ya akan memberikan cerita beliau kepada kita, memberikan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah pada kita semua, dan kita diselamatkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya dengan penuh dengan kebaikan. Amin. Ya, kita akan lanjutkan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Muawiyah Ani ibn al-Mulayki Ani ibn Abi Mulaykah radhiyallahu ta'ala diriwayatkan. Dan ini kembali Aisyah yang cerita, karena memang beliaulah saksi mata, ya, saksi utama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW itu wafat, ya, maka para sahabat berbeda pendapat di mana beliau itu akan dimakamkan. Jadi ketika Rasulullah SAW itu wafat, para sahabat kan bingung. Ini peristiwa baru pertama kali terjadi, yaitu wafatnya Nabi. Mereka bingung. Mereka berbeda pendapat. Di sini disebutkan di mana dimakamkan. Sebenarnya perbedaannya bukan itu saja yang disebutkan para ulama. Misalnya Nabi ini kalau wafat, apakah nanti diurus jenazahnya seperti kita kaum muslimin mengurus jenazah saudara kita yang lain, ataukah jasad Nabi itu diletakkan saja nanti akan dibawa oleh malaikat atau diurus oleh para malaikat? Kan tidak ada yang tahu ketika itu. Dan Nabi belum menunjukkan atau bisa dimakamkan. Akhirnya masalah itulah salah satunya yang kemudian sedikit agak mengganggu pelaksanaan penguburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi agak lama masih belum. Senin pagi juga siang masih belum dimandikan, dikafani dan seterusnya, malamnya baru dimakamkan. Ya. Nah ketika itu para sahabat juga bingung, ini mau dikuburkan di mana? Apa setelah dimandikan nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mengangkat Nabi Isa ya ke langit, atau dikuburkan di mana? Ketika itulah kemudian datang Abu Bakar yang memberikan keputusan akhir berdasarkan memang pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan yang kembali kita dengarkan perkataan Aisyah. Kata Aisyah, lama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW itu diambil ruhnya Allah SWT, indalaku tidak ini. Para sahabat itu berbeda pendapat dalam memakamkannya itu di mana. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, sesuatu yang tidak pernah saya lupa.
Saya pernah. Jadi beliau ingat terus kalimat Nabi ini, pesan Nabi ini. Apa pesan beliau? Pesan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Ma'abadallahu nabiyyan." Tidaklah Allah itu mengambil ruh dari seorang nabi. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu dari seorang nabi illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yurfa'u fihi, kecuali di tempat yang Allah ingin agar nabi itu dikuburkan di sana. Kecuali di tempat ya di mana Allah ingin nabi tersebut dikuburkan di sana. Jadi para anbiya sejak dahulu, ya sejak nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam, di mana beliau akan dimakamkan, di situ beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada nabi diwafatkan di tempat tertentu, ya di bawah tempat beliau itu wafatlah akan dimakamkan, akan digali dan diwafatkan. Ya. Nah, Sayyidina Rasulullah SAW ini beliau wafat di kamar salah satu istri beliau, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Ya, beliau wafat di kamar Sayyidatuna Aisyah. Ya, karena beliau sejak awal sakit sudah minta izin kepada istrinya yang lain untuk dirawat di kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Lalu diizinkan. Maka beliau wafat di tempat tidur, di ranjang di kamarnya siapa? Sayyidatuna Aisyah. Maka di bawah tempat tidur itulah kemudian digali posisi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu maka menyebut itu menurut hadis tadi, tidaklah Allah ya mengambil ruh seorang nabi kecuali di tempat di mana Allah menginginkan beliau dimakamkan di situ. Ya, kira-kira begitu maknanya. Lalu kata Abu Bakar, idfinuhu fi mawdi'ihi. Ya, makamkan beliau di tempat beliau wafat. Akhirnya raja dipikirkan di dalam lubang salah satu bagian besar beliau akan dimakamkan di situ. Karena itu memang isyarat atas perintah pepet di tembok ya, di ujung gitu tembok ya. Seperti ini. Kemudian masih ada sisa tempat di belakang sedikit begini nanti untuk posisi siapa makamnya. Tapi tidak dengan membawa kata yang baru. Ya, Nabi Isa datang meskipun terakhir, tetapi tetap melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian beliau akan hidup di dunia, akhirnya beliau akan meninggal juga seperti ayatnya manusia semua. Dan kalau akan beliau itu akan Rasulullah dengan amanah Sayyidina Abu Bakar. Ya, akan dimakamkan di situ tempat.